الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Adapun materi yang akan kita bahas pada malam ini menindaklanjuti pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang turuqus syaitan fi idlal al-insan. Itu jalan-jalan yang ditempuh oleh syaitan untuk menyesatkan. Dalam menyesatkan manusia itu menggunakan perangkat-perangkat. Syaitan di dalam menyesatkan manusia menggunakan senjata. Dan ternyata senjata-senjata yang paling mutakhir, ya, senjata yang paling jitu yang dijadikan syaitan untuk menyesatkan manusia ini melalui sifat-sifat dasar yang ada pada manusia. Ya, ini perlu kita ketahui, perlu kita catat dalam diri kita. Jadi syaitan di dalam menyesatkan manusia itu menggunakan perangkat-perangkat, menggunakan senjata yang mutakhir, di mana senjata-senjata tersebut diambil dari tabiat dasar manusia. Makanya kenapa syaitan begitu mudah menaklukkan manusia, menjerumuskan manusia. Ternyata senjatanya itu berada di dalam diri manusia. Itu merupakan bagian dari tabiat dasar manusia. Ya. Sudah dibahas kemarin? Sudah. Nah, menjadikan syaitan itu sukses, syaitan itu berhasil, itu karena menggunakan senjata-senjata yang ada di dalam diri manusia. Sehingga disinilah pada pelajaran maka dia telah membuka jalan untuk mendapatkan mahabbatullah dan mendapatkan cinta dari Allah SWT. Ini yang menjadikan bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para ulama, mereka selamat daripada hukuman-hukuman dunia dan mereka tidak terjebak dengan gemerlapnya dunia. Mereka tidak terpukau dengan keindahan-keindahan dunia ketika hati mereka sudah mendapatkan as-suhud. Maka seorang muslim apabila ingin mendapatkan keselamatan dari keserakahan, seorang muslim apabila ingin mendapatkan keselamatan dari sifat tamak, maka wajib baginya untuk mendapatkan sifat tersebut.
Kita akan mempelajari satu hadis penting pada malam ini. Hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Maka kita perlu mengetahui apa itu zuhud. Apa sih yang dimaksud dengan zuhud? Maka untuk membuka materi ini kita akan pelajari sebuah hadis. Hadis ini dari sahabat Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, atau lebih dikenal sahabat Sahal bin Sa'ad. Dia bercerita, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi SAW. Faqal, kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi, berkata kepada beliau SAW, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal, ya, apabila saya mengamalkan amalan tersebut, ya, tunjukkan kepadaku suatu amal, apabila saya mengamalkan amalan tersebut, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Allah akan mencintai saya dan saya pun akan dicintai oleh manusia. Tolong tunjukkan kepadaku suatu amal, apabila amal itu aku amalkan, maka saya akan mendapatkan cintanya Allah dan juga mendapatkan cinta dari manusia. Faqal, maka Nabi pun menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Pertama, zuhudlah kamu terhadap dunia ini. Ya, jadi kalau kamu ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka zuhudlah kamu di dunia. Yuhibbukallah, yuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Jadi kalau kamu mampu memiliki zuhud, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah dengan apa yang ada pada manusia. Maksudnya zuhud terhadap apa diri manusia itu apa? Jangan gampang, apa ini? Kalau orang Sidoarjo itu bilang kemilian. Apa? Meri. Jadi gampang iri dengan apa? Jadi kalau ada orang punya gitu ya, itu apa? Hatinya itu ingin segera memiliki gitu. Dia resah kalau nggak memiliki apa yang dimiliki orang itu. Nah, kata Nabi, hendaknya kamu zuhud dengan sifat itu, jangan sampai punya sifat itu. Maka yuhibbukan nas, manusia akan mencintai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan imam-imam selainnya dengan derajat hasan. Nah, sekarang kita akan mempelajari makna zuhud dalam versinya para sahabat, para ulama tabi'in. Dan kita akan mempelajari tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan zuhud.
Fa'amma zuhdu, kita pelajari ayat-ayat dulu. Fa'amma zuhdu fid dunya, adapun zuhud di dunia, faqad kathura fil Qur'anil isyaratu ila madhi, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, yang mengisyaratkan tentang Allah memuji orang-orang yang memiliki sikap zuhud ini. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pujian terhadap sifat zuhud ini. Di antaranya yang pertama surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Yaitu surat 87 yang terdapat pada ayat 16 dan 17. Surat Al-A'la. Sudah ketemu di situ? Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thiruna hayatad dunya. Bahkan kalian telah tu'thirun, kalian telah mengisarkan dunia, kalian telah mengutamakan kehidupan dunia, kalian telah memprioritaskan kehidupan dunia, sedangkan wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ini ayat-ayat zuhud. Ya. Jadi kebanyakan manusia itu tuksiruna, mereka mendahulukan. Jadi tuksirun dari kata-kata athar. Makanya ada sifat asar. Sifat athar itu apa? Mendahulukan sifat isar. Sifat isar itu mendahulukan kepentingan orang lain di saat dirinya sendiri memerlukan. Itu namanya sifat isar, yang sekarang ini hilang dari kalangan kaum muslimin. Ya. Nah, kebanyakan manusia itu mendahulukan urusan-urusan dunia. Sudah, kalau bicara tentang kepentingan dia itu mati-matian bela. Dan itu bisa kita lihat. Bisa kita lihat. Kalau kita lihat banyak orang sudah mendapatkan satu lembar yang namanya ijazah, itu berapa biaya yang kita keluarkan? Untuk mendapatkan satu lembar kertas yang namanya ijazah, itu berapa biaya yang kita keluarkan? Berapa waktu yang kita tempuh? Tidak karu-karuan itu. Jungkir balik kita. Coba pertama, kalau kita merintis dari awal, sebelum masuk TK ada namanya playgroup, ya kan? Ada playgroup 2 tahun. Itu kalau masuk pondok takfiz ganteng sudah. Ini kemarin saya nitip di Sidoarjo itu ada Mutiara Quran. Alhamdulillah banyak tempat-tempat untuk belajar untuk anak-anak yang belum sekolah. Jadi di Sidoarjo sekarang banyak homeschooling Quran. Ya. Jadi anak teman-teman sudah hampir bisa dihitung dengan jari yang sudah nggak sekolah di sekolah umum. Ikut homeschooling, udah nggak mikir ijazah sudah.
Itu kalau kita mikir umum itu mulai playgroup 2 tahun dapat 1 lembar ijazah playgroup. Laku nggak? Nggak laku. Model playgroupnya kayak apapun nggak laku ini. Kemudian masuk TK 2 tahun dapat 1 lembar kertas, ya kan? Gak payu Pak, satpam nggak iso diterima. Diterima nggak Mas? Satpam gowo ijazah TK. Gak payu Pak, 2 tahun Pak. Saya tuh kemarin baru terasa banget ketika nitipkan si kecil. Jadi putra saya yang kelima namanya Salman, itu saya titipkan di Mutiara Quran. Baru 3 hari sudah 10 ayat dari juz amma itu. 3 hari, padahal tulinan sepur-sepuran. Belajarnya begitu, pulang 10 ayat, bayangin. Coba playgroup yang gak pakai begitu, paling walang kekek. Ya enggak? Ayo coba apa? Ayo coba. Kalau enggak walang kekek, walang katung. Ini kamu kodok ngorek. Ya Allah, bandingkan. Jauh. Makanya walaupun agak jauh, kalau memang ada tempat seperti itu, ayo dibelani. Untuk apa? Keselamatan mereka. Keselamatan mereka harus diselamatkan. Ya. Iya, nanti akhirnya untuk mendapatkan 3 lembar yang berikutnya SD 6 tahun sendirian. 1 lembar SD gak laku. Cleaning service gak boleh, gak payu SD. SMA cleaning service ngepel. Antum lihat dibutuhkan cleaning service minimal apa? SMK. SD gak laku. Ini aku SD favorit gak laku 6 tahun. Berarti kalau dihitung dari playgroup ke SD berapa tahun? Hah? Masukkan ke rumah Quran, hafal Quran sudah gak kita. Bandingkan di situ. Kalau masuk umum juz amma hafal. Kemarin anak saya yang pertama, karena memang belum ada, waktu itu belum ada sekolah-sekolah seperti ini, akhirnya saya titipkan di salah satu sekolah Islam sing mampu Quran hadis lah, mampu Quran hadis. Membawa masuk itu 2 juz dari kelas 4 sampai kelas 6, tidak nambah 1 pun ayat. Saya kritik kepala sekolah, ini sekolah sampai niki Islam loh, masa sekolah Islam drambel segitu utama. Dan ini duit dandangnya lah mau diurui. Ini duit dandang berang. Kok bangga gitu. Bangga itu Quran. Jadi Masya Allah, ini sekolah Islam Belanda ini. Karena qadarullah kepala sekolah itu kenal, saya ingatkan masuk Quran. Baru begitu putri kami masuk, baru diadakan pelajaran Al-Quran. Itu pun ditempatkan ekstra. Betul kan? Nah, yang namanya ekstra itu penting apa enggak? Hah? Enggak penting. Makanya saya kerajain, teman-teman kerajain. Mau antum aja demo buat kita bela Islam, kita tegakkan Islam. Wong di sekolahmu Quran itu enggak mau belani. Loh bener apa enggak? Di sekolahmu itu lo kamu remehkan Quran itu, kamu asingkan Quran itu. Kamu teriak-teriak di lapangan, kamu bela Quran. Apanya membelani? Masjid mati kamu yang menang. Nah, itu fakta. Saya kritik secara forum terbuka. Saya khutbah di masjid-masjid teman-teman ini. Saya sampaikan itu. Coba renungkan. Istri dia keluar tidak pakai jilbab dari Jarno. Nah, itu fakta lah. Tapi kita tidak bela Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar mana? Nabinya Allah berkaitan tak enak sampai. Itu saya sampaikan di forum. Bukan apa-apa, ini saran gitu loh. Dari mana kita membela Islam? Dari mana kita menegakkan Islam? Bukan anak-anak kita itu nggak ada yang pegang Quran, pegang HP semua remaja-remajanya itu.
Dan tidak ada yang cinta Quran. Nggak ada yang cinta Quran. Nah, itu 6 tahun. Kemudian 10 tahun. Nambah lagi SMP 3 tahun. Ya kan? Sebelum laku ijazah itu. Berapa biaya yang kita keluarkan? Tidak kehitung, Pak, sudah. Tidak kehitung. Itu kalau dipakai untuk belajar Quran, tuntas sudah, mungkin sudah. Kuat hafalannya sudah. Bayangkan 13 tahun. Sementara anak-anak tafsir Quran itu ada yang ditembus 1,5 tahun hafal Quran sudah. Mulai SD hafal Quran, khusus belajar Quran 1,5 tahun, 1 tahun ada yang sudah dadal. Masya Allah. Betapa jeda waktunya sekian itu, Masya Allah, dihafal. Masya Allah, kita tidak bisa bayangkan kerugiannya ya Pak. Gue nambah mana ijazah baru bisa belajar apa nanti daftar satpam. 3 tahun lagi kan, 3 daftar satpam sampai 3 daftar planning service, 3 tahun lagi. Berapa tahun? 16 tahun. Kitab gondol ngewes sampai. Iki nyakain kitab gondol, kitab gondrong lu gak semoco. 13 tahun Mbak, mondok mateng Mbak sudah. Saya nggak bisa bayangkan ini. Ya Allah. Nah oleh karena itu makanya ini untuk dunia kita belani sampai seperti itu. Kita dapat lembaran-lembaran tadi, lembaran TK, lembaran playgroup, lembaran SD, SMP, SMA, 5 lembar. Berapa biayanya dengan jarak waktu berapa tadi? 13 tahun. Subhanallah. Quran gak nyantol. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi dunia dibandingkan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Makanya kenalilah kehidupan dunia ini, kenali tabiat kehidupan dunia ini, kenali. Ya, jadi yang pertama zuhud dulu. Setelah zuhud sudah paham, nanti baru mengenal ta'rif, ma'rifatud dunya, ma'rifatut tabi'ah al-hayatid dunya. Kenali tabiat kehidupan dunia. Baru nanti kita mulai tidak mencintai dunia ini. Jadi kalau hari ini ada orang yang mati kesengsem kepada dunia, ya, dan tidak tergiur dengan akhirat, ini menunjukkan dia tidak mengenal hakikat kehidupan dunia. Tidak mengenal hakikat kehidupan dunia. Maka di dalam kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih disebutkan bagaimana mengenali tabiat dunia ini. Apa tabiat dunia ini? Nanti supaya kita mudah untuk meraih zuhud ini. Pertama, bahwa tabiat kehidupan dunia itu adalah annad dunya darul ibtila. Ini pertama. Annad dunya darul ibtila. Dunia itu kampung ujian. Dunia itu negeri ujian. Artinya apa? Kehidupan dunia itu seluruhnya itu adalah ujian. Tolong dicamkan baik-baik. Ini kok disewelengi pol-polan. Ini kok dibuhelani mati. Dunia itu kampung ujian. Semuanya ujian. Nikmatnya itu ujian, musibahnya itu ujian, kesuksesannya itu ujian, kegagalannya itu ujian. Itu dunia. Tolong antum ingat-ingat ini. Kenikmatan dunia tidak sepenuhnya berisi kebaikan. Saya ulangi. Kenikmatan dunia itu tidak sepenuhnya berisi kebaikan. Karena banyak orang-orang tergelincir dari jalan ketaatan, futur imannya, berkurang keyakinannya, lemah semangatnya, justru ketika mereka berhasil dalam urusan dunia.
sangat jauh. Justru pada saat mendapatkan kenikmatan, dan itu sudah dinas oleh Allah Ta'ala. Sudah dinas oleh Allah Ta'ala. Dunia ini kampung ujian. Dunia ini kampung ibtila. Tidak ada satu langkah kita melangkah kecuali di situ akan bertemu dengan ujian. Tidak ada satu langkah kita melangkah melainkan di tempat itu kita akan bertemu dengan ujian. Makanya kalau ada orang-orang yang saya kemarin tuh ngobrol-ngobrol dengan anak-anak muda, saya tanya sudah duda. Yang perempuan saya tanya janda, masih muda-muda. Saya tanya kenapa kok cerai? Tidak ada kecocokan, masih enak. Tidak ada kecocokan. Terus ada lagi yang ada temen itu, antum kok apa namanya cerai itu gimana? Nggak cocok Ustaz. Dulu cocok. Dulu cocok, nggak cocok. Tapi insya Allah ini nanti saya akan nikah lagi. Ini insya Allah cocok ini. Kon ikut tangi turu. Dulu yang kamu cerai dulu awalnya juga cocok. Kenapa kamu nikahi? Kamu karena merasa cocok. Kenapa dia mau dinikahi? Karena dia merasa cocok. Ketidakcocokan itu tidak mengharuskan cerai. Rumah tangga yang ideal itu bukan rumah tangga yang selalu cocok. Paham gak ini? Mindsetnya keliru sampean, mindsetnya keliru. Makanya kadang-kadang anak kanca-kanca sini enak bojomu rek ketepaan. Bojoku gak ketepaan. Lah kan milihmu biyen ya apa mbek merem apa piye? Apa mbok cantolan ora ketemu cantol ngene langsung. Kan antum milih dulu. Milih apa caruan? Pasangan itu dapat pasangan dulu itu milih apa caruan? Milih kan? Dan menurut kita pada waktu itu dia itu yang terbaik dari yang ada itu. Waktu itu. Iya kan? Maka kenali dulu dunia ini. Saya dapat pertanyaan, ada umat tanya, Ustaz, ada nggak konsep-konsep hidup bermasyarakat? Saya itu kok selalu hidup itu susah ya dengan bermasyarakat, selalu banyak nggak cocok dengan masyarakat. Saya akhirnya pindah lagi. Ini sudah keempat kali saya pindah tempat ini. Jadi tempat ini pertama saya survei, kelihatannya tetangganya itu enak. Lama-lama nggak enak, akhirnya saya pindah. Hijrah lagi tempat yang lebih harmonis masyarakatnya. Ini saya temukan berjalannya waktu ternyata ya podoai. Akhirnya pindah lagi. Kok begitu Ustaz? Saya itu repot. Jadi saya membawa ilmu di kampung itu angel. Tak coba sampai tak turuti karena tonggo kabeh, malah nggak dadi dandanan. Lah jane orang itu kan punya apa namanya? Apa Mas? Punya madhab. Di dalam berpikir punya cara pandangnya berbeda. Antum lihat tetangga kanan kiri, karakternya kan macam-macam kan. Gue kayak kelambi yo, macam-macam kesukaannya sesuai dengan madhab masing-masing kan gitu. Sehingga nanti ini kamusnya Imam Ibnu Qayyim, apa katanya? Setiap orang itu punya lidah yang bisa berbicara. Setiap orang punya lisan yang bisa berbicara. Setiap orang punya kekurangan. Kalau setiap kekurangan aib itu dibicarakan, ada nggak orang yang nggak dibicarakan? Ngerti maksudnya? Setiap orang punya lisan untuk ngomong. Setiap orang punya kekurangan. Kalau setiap kekurangan diomong, terus sopo sing nggak omong itu? Karena setiap orang itu punya kekurangan. Itu kamus. Artinya apa? Kalau kita hidup dengan masyarakat, hidup dengan manusia, harus siap dengan
omongan itu. Akhirnya saya tunjukkan, kira-kira ada nggak Ustaz konsep kita hidup biar kita itu nyaman di masyarakat. Saya itu pekewo, coba tak turuti omong ini, ternyata menurut ini nggak cocok. Akhirnya saya ikuti yang ini, ternyata nggak cocok dengan yang ini. Tadi saya ibu bawa apa ini? Ada nggak konsep? Ada Bu. Apa Ustaz? Sampai catat benar. Akhirnya dicatat. Pertama, pindah nang ponpin. Itu yang paling aman saja. Jadi nanti ponpin itu kan buaya itu mulai esok sampai awan kongkong kalau sekereken. Ya. Tonggo bedes. Lah bedes itu ketisuk petan juga kalau sekereken. Jadi apa jenenge? Nafsi-nafsi ya dek kono enak. Lalu sampean kumpul nang menungso maneh kok ngono maneh jenenge menungso. Ya. Nah, makanya di sini kita harus betul-betul ini kehidupan dunia. Maka tidak ada satu jengkal tanah di muka bumi ini kecuali di situ ada fitnah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal ini secara global di dalam surat Al-Anbiya. Ya, surat 20 berapa? 1. Ya. Surat 21 pada ayat 35. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya. Tiap-tiap jiwa itu pasti akan dha'iqah. Dha'iqah itu mencicipi, merasakan sebuah kematian. Kenapa dikatakan dha'iqah? Karena nanti ada peristiwa kehidupan setelah kematian. Jadi mati bukan mati selamanya. Jelas ini. Makanya disebut dha'iqah, mencicipi. Loh kok dikatakan mencicipi? Karena matinya sebentar, nanti hidup lagi setelah mati. Prosesi kematiannya itu ketika roh dilepas dari jasad. Setelah roh dibawa ke atas langit, itu dikembalikan ke jasad lagi. Hidup kembali, cuma dalam suasana yang berbeda. Dha'iqah. Ya. Kemudian kalimat berikutnya Allah mengatakan apa? Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami menguji kalian dengan sebuah keburukan wal khair dan kebaikan, fitnatan sebagai bentuk cobaan. Ini loh hidup ini. Makanya saya katakan, di dalam kebaikan tidak sepenuhnya berisi kebaikan. Di dalam kenikmatan tidak sepenuhnya berisi kebaikan. Sekarang saya tanya, kalau ada ummahat, ada ibu-ibu punya suami pekerjaannya mapan, kaya raya, ganteng, dermawan, nikmat apa bukan? Nah, ada seorang ibu-ibu ini punya suami ganteng, kaya, kerjanya mapan, dermawan. Nikmat apa bukan? Nikmat. Tapi di dalamnya ada fitnah. Nek wong lanang posisi seperti ini, itu di luar itu bahaya. Karena banyak yang menyukai. Ganteng, kaya, apalagi kaya, bahaya. Karena banyak yang menyukai. Ya, banyak yang menyukai. Makanya ibu bersyukur kalau punya suami nggak terlalu ganteng, miskin, masya Allah. Jadi insya Allah wanita-wanita di luar nggak banyak tertarik. Udah nggak ganteng, melarat bisa. Jadi sing menarik, daya tariknya nggak ada. Kalau kaya daya tariknya ada.
Ya. Baik. Kemudian jadi tabiat kehidupan pertama, tabiat kehidupan dunia pertama bahwa dunia itu adalah annad dunya darul ibtila. Dunia itu kampung ujian. Kemudian yang kedua, tabiat kehidupan dunia annad dunya laisa darul muqamah. Laisa darul muqamah. Dunia itu bukan kampung keabadian. Nah, dunia bukan kampung keabadian. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia itu berubah, pasti berubah. Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya, "Qul mata'ud dunya qalil." Sesungguhnya kenikmatan dunia itu sangat sedikit, sebentar kenikmatan dunia. Enggak ada yang awet. Enggak ada yang awet. Semuanya berubah. Dibatasi dengan batas-batas yang sangat pendek. Kenikmatan dunia itu pendek, sangat pendek. Antum masih ingat pertama kali punya sepeda motor baru, setiap hari dicuci habis dipakai, betul? Bertahan berapa lama nyucinya? Punya rumah baru nempati, tiap hari dipel, kaca diserbeti, setiap hari, karena rumahnya baru. Bertahan berapa lama? Kalau 3 bulan jeruk belawuun bisa. Bikin apa lagi? Bikin kolam. Hari-hari pertama seneng ngorai, seminggu sekali dicuci, dikorai, dibersihkan. Bertahan berapa lama? Nggak ada lagi kenikmatannya di situ sudah. Nggak ada lagi keindahannya di situ. Saat-saat pertama memang iya. Itu kenikmatan dunia. Laisa darul muqamah. Tidak ada yang abadi dan tidak ada yang tetap. Maka kenalilah, itu tabiat kehidupan, itu tabiat kehidupan dunia. Jadi yang pertama, dunia itu kampung ujian, semuanya ujian. Adapun kalau antum melihat orang itu enak, teman saya itu enak itu dalam kacamata apa? Apakah antum merasakan seperti yang dia rasakan? Hah? Seperti gini, ini satu misal, saya tetangga antum. Pagi-pagi saya duduk di teras, ya, duduk santai gitu, sambil mungkin di depan meja saya ada teh. Antum melihat saya duduk begitu, perasaan antum gimana kira-kira? Hah? Coba kira-kira antum punya tetangga begitu, pagi-pagi udah nyantai gitu ya, dan minum kopi atau minum teh satu misal, dengan santainya duduk di teras. Sementara antum berangkat kerja, antum melihat saya, itu gimana pendapat antum? Atau tetangga antum yang begitu? Orang mengatakan tuh santai sekali. Orang melihat, saya ngeliat jenengan tuh enak, santai. Sama dengan kalau kita lihat ada sepasang suami istri, setiap pagi berangkat bareng-bareng dengan satu mobil, sama-sama karir, sama-sama sukses. Nanti pulang setiap hari kita temukan berdua, keluar dari mobil berdua, pulang bareng-bareng. Orang melihat ini serasi, orang melihat ini ideal, orang melihat ini harmonis. Karena selalu bersama-sama, berangkat selalu bersama-sama, pulang selalu bersama-sama. Orang memandang ini satu apa? Rumah tangga yang ideal. Antum pernah melihat kira-kira bahwa dia tidak saling menyapa sekian tahun namanya? Antum tahu kira-kira? Makanya ketenangan, keenakan hidup nggak bisa diraba-raba dengan pikiran kita. Kebahagiaan yang hakiki itu bukan orang yang lihat, tapi siapa yang merasakan? Diri kita sendiri. Ya. Jadi kebahagiaan nggak bisa digambarkan. Oh, kalau punya mobil bahagia, itu tiap bulan sumpek wong nyicil. Saya punya teman, master bahasa Inggris di Kediri sana. Mungkin antum pernah dengar Kampung Inggris. Ya. Kalau di situ antum balik ke sana, antum cari yang namanya BEC, Basic English Course. Itu yang punya Mr. Cullen.
Master Khalid itu di tempatnya itu 3 bulan sekali putaran tuh nerima santri baru tanpa pakai woro-woro. Jadi BEC itu tidak pernah pakai selembar apapun brosur untuk menerima, tidak pernah. Kenapa? Karena yang duduk di bangku cadangan itu 700-an setiap bulan. Loh gitu. Karena saya dulu pernah di Kediri dan saya pernah di yayasan dekat situ, dan anak-anak BEC itu banyak yang nyantri di tempat saya. Saya tanya dari mana? Lampung, dari mana? Dari Bali, dari mana? Sumatera, dari mana? Jadi kalau di BEC itu pendaftaran 1 minggu sebelumnya sudah datang. Itu. Jadi satu ruangan itu 40 siswa, dan satu gelombang ini semester itu 350. Yang duduk di bangku cadangan 700-an. Itu nggak punya mobil. Sampai sekarang insya Allah nggak punya mobil. Kita tanya, terus kalau ada acara-acara penting kan kita bawa mobil sendiri enak. Apa? Tepat waktu, maksud Ustaz Rofiah, itu tergantung manajemen. Saya sampai hari ini tidak pernah telat dalam satu acara apapun, walaupun saya tidak punya mobil. Tergantung apa? Manajemen. Dan BEC ini dikenal nomor 1, tingkat nomor 1, dan semua ustadz-ustadz besar di sana angkat topi kalau dengan beliau tentang disiplinnya. Angkat topi sudah, tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Sangat terkenal disiplinnya ini. Padahal nggak punya kendaraan, sepeda motor nggak punya beliau. Beliau kisoan gitu. Saya tanya, kenapa enggak? Saya ingin memanfaatkan tetangga yang kanan kiri yang becak, yang ini saya manfaatkan. Jadi mereka dapat rezeki karena saya tidak punya kendaraan. Masya Allah. Antum kira-kira mikir ke kuno enggak? Action. Insya Allah. Gak mikir manfaatnya ke orang lain. Renyuh saya melihat itu. Dan kok bisa tepat waktu, disiplin, kok manajemen. Dan kita itu paling bobrok tingkat manajemen. Sangat bobrok sekali. Ya, jarang orang disiplin waktu, tepat waktu itu jarang. Nah, cirinya apa? Bahwa kita tidak punya itikat baik. Cirinya jamnya yang diutek-utek itu, dimajokno 1/4 jam. Lah, apa jam tempo mbok utek-utek? Wong sing masalah iku awakmu. Sing salah sapa? Jamnya apa wonge? Lah kok jamnya sing mbok utek-utek itu kok. Saya kapan hari di jam di rumah saya juga begitu. Di banterno istri saya itu 1/2 jam. Loh, tak pacuti kuabe sekarang. Iki sudah jam 7 kok enak-enak. Ayo berangkat. Umi, santai. Ngono nek asline. Balik maneh. Akhirnya Masya Allah, buku wis balik namanya. Bukan jamnya yang masalah. Loh, paham gak ini? Bukan jamnya yang masalah. Kita yang manajemen gak ngerti. Skala prioritasnya gak ada kita. Padahal Islam sangat menekankan tentang masalah waktu ini. Makanya umat Islam gak maju-maju, Islam gak jaya-jaya, Islam gak meningkat. Kenapa? Karena umatnya seperti ini, syariatnya sudah. Baik, saya lanjutkan. Itu kehidupan. Makanya Allah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu. Akhirat lebih mulia, akhirat lebih kekal. Ya. Kemudian Allah sebutkan lagi di dalam surat Al-Anfal ayat 67. Ya, surat 8. Surah 8 ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yus'ina fil ardh turiduna arad
di pertengahan ayat kita temukan kalimat turidu aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Engkau menghendaki sepotong dari urusan dunia ini, kamu menginginkan secuil dari urusan dunia ini. Wallahu yuridul akhirah, dan Allah menghendaki urusan akhirat. Akhirat lebih baik. Makanya tadi saya katakan, nikmatnya dunia tidak sepenuhnya membawa kebaikan. Musibahnya dunia belum tentu berisi dengan keburukan. Musibahnya dunia belum tentu berisi keburukan. Bisa jadi kenikmatan dunia jalan menuju kesengsaraan dan kehancuran hidup melalui kenikmatan dan keberhasilan. Hancur rumah tangganya, hancur karirnya karena kebaikan-kebaikan kenikmatan. Dan bisa jadi dari musibah-musibah yang dia temukan, keburukan-keburukan masalah yang dia temukan, jalan yang mengantarkan kepada kenikmatan dan kemuliaan yang besar. Sekarang gini, kalau antum dengar membandingkan keluarga kita, saudara-saudara kita, mungkin sebagian orang tua kita yang belum sepakat dengan keimanan kita hari ini. Lalu ada teman kita punya saudara yang semuanya sejalan dengan akidahnya. Coba bandingkan keluarga kita dengan keluarga mereka, kira-kira enak mana? Kalau ngomong enak mana? Ada teman ceritanya, kemarin Pak saya pulang kampung. Setelah saya pulang kampung, Masya Allah, keluarga saya semuanya sekarang sudah sunnah. Masya Allah. Dengar gitu tuh gimana rasanya Pak? Jadi ngumpul tuh bicarakan ngaji, bicarakan masalah dakwah, Masya Allah. Sementara kita tahu keluarga kita banyak yang nolak kita, banyak yang gak suka dengan kita. Kemudian apa komentar kita kira-kira? Ya, coba komentar kita. Enak mas sampean mas, keluarga sepakat begitu. Saya keluarga saya mengalami, ibu saya nggak cocok, kakak saya yang gini bidasi terus gak enak ini. Sekarang pertanyaannya, Nabi Yusuf itu saudara-saudaranya baik apa jelek? Hah? Jelek. Kalau seandainya Nabi Yusuf itu kakaknya, saudaranya itu baik-baik semua, kira-kira mengalami peristiwa itu enggak? Bisa sampai ke tingkat yang mulia itu enggak? Melalui saudaranya yang tidak baik inilah Nabi Yusuf bisa meraih kemuliaan yang luar biasa. Di dalam musibah dunia belum tentu terisi dengan keburukan. Kebetulan dijamkan baik-baik. Makanya di situ alasan-alasan kenapa harus zuhud di dunia. Kemudian sekarang kita akan menjelaskan tentang definisi zuhud. Apa itu zuhud? Qala Abu Muslim Al-Khawlani, berkata Imam Abu Muslim Al-Khawlani, laisa zahada fid dunya bi tahrimil halal wala idha'atil mal. Ya, laisa zuhdan, laisa zahada, bukanlah yang dikatakan zuhud. Ya, bukanlah yang dikatakan zuhud itu adalah orang-orang bi tahrimil halal, mengharamkan yang halal, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Saya ulangi. Jadi yang dikatakan zuhud itu bukan yang mengharamkan yang halal dan bukan menyia-nyiakan harta. Begini, ini supaya tidak bingung antum. Sebagian kaum muslimin, ada satu komunitas yang kalau nanti sudah sampai pada derajat iman yang tinggi, itu mereka akan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia.
Jadi sebagian komunitas kaum muslimin ada kalau sudah sampai pada tingkatan yang dianggap tinggi itu meninggalkan apa? Kenikmatan dunia. Ini. Bahkan ada yang tidak mau makan dengan daging, tidak mau tidur di atas kasur, ya, meninggalkan makanan-makanan yang lezat. Bahkan ada yang bertekad untuk tidak menikah. Supaya apa? Fokus di dalam mencari akhirat. Nabi kalau makan daging disukai apa? Antum jeroan. Bukan zuhud, makanya gampang stroke. Dagingnya dibuai, jeroan sedih banget. Laisa sahada bitahrimil halal. Yang dikatakan zuhud itu bukan mengharamkan yang halal, nikmati yang halal, makan yang halal. Tidak dilarang kita makan buah-buah, tidak dilarang kita makan daging. Ya, makanya ketika ada tiga sahabat yang berupaya untuk meraih kehidupan akhirat yang sempurna, lalu meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, ditegur oleh Nabi, disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dibenarkan, disalahkan, ya, bukan dibenarkan. Jadi dikatakan zuhud itu bukan demikian. Laisa bitahrimil halal wala itatil mal. Dan bukan orang yang menyia-nyiakan harta. Artinya kalau harta pakai, punya harta pakai, tidak masalah, nikmati. Jadi bukan zuhud itu bukan demikian. Ini menurut Imam Abul Muslim Al-Khawlani. Kemudian belum menjelaskan innamaz zahada, sesungguhnya zuhud itu adalah ya innamaz zahadatu fid dunya, hakikat zuhud di dunia itu adalah antakuna bima fi aidiyatillahi au taqaminka bima fi yadai. Ya, yang dikatakan zuhud itu adalah apabila engkau lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah daripada meyakini apa yang engkau miliki sendiri, apa yang ada di dalam tanganmu. Itu zuhud, ya. Jadi hakikat zuhud kata beliau, apabila orang itu lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah dari apa yang ada di tangannya sendiri. Dia lebih banyak berharap kepada Allah daripada bergantung dengan apa yang dia miliki. Sebab gini loh Pak, Syekh Salim Ibn Al-Hilal menjelaskan, ketika seseorang itu bergantung kepada apa yang mereka miliki, bisa jadi pada saat dibutuhkan sesuatu yang dimiliki itu tidak berguna baginya. Masya Allah. Saya ulangi, jika seseorang itu bergantung kepada apa yang dia miliki, ya, maka bisa jadi suatu saat ketika dia sangat butuh sesuatu yang di tempat bergantung tadi tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini. Itu makna zuhud. Kemudian Imam Ibn Rajab mengatakan, ketika menafsirkan zuhud, fafassara zuhda fid dunya bi thalathati asya. Beliau mentafsirkan zuhud di dunia itu dengan 3 perkara, kullaha min a'malil qulub,
dan semua ketiga perkara itu merupakan amalan-amalan hati. La min amalil jawari, bukan amalan-amalan badan. Ya, jadi Imam Ibn Rajab menjelaskan bahwa zuhud itu meliputi tiga perkara, dan itu semuanya adalah amalan hati, bukan amalan badan. Amalan hati bukan amalan badan. Walihada, oleh karena itu, karena Abu Sulaiman, berkata Imam Abu Sulaiman, la tashhadu li ahadin bizuhdi. Apa kata beliau? Jangan sekali-kali engkau menyaksikan seseorang bahwa dia itu zuhud. Masya Allah, ini pesan beliau. La tashhadu li ahadin bizuhdi. Jangan sekali-kali engkau bersaksi bahwa orang itu, seseorang itu zuhud. Kenapa? Fa inna zuhda, sesungguhnya kezuhudan itu fil qalbi, di dalam hati. Perhatikan ini. Sama dengan yang mengatakan orang itu kalau kadung seneng, Pak. Saya ulangi. Kagum benci itu tergantung dari kondisi hati. Nek modal ngelihatnya, modal nilainya itu dengan senang, apapun yang dilakukan orang itu pasti baik, karena Anda menyukainya. Paham ini? Kalau seseorang itu didasari senang, apapun yang dilakukan oleh orang itu akan semuanya dianggap baik, karena dia senang. Tapi pada saat dia tidak suka, apapun yang diadakan, apapun yang dilakukan oleh orang yang dilihat itu, maka semuanya adalah keburukan. Kenapa? Karena memang dasarnya sudah nggak suka. Nah, begitu. Nah, urusan hati ini nggak bisa diraba-raba. Khusyuk nggak bisa diraba-raba. Nggak bisa diraba-raba. Saya lihat orang ini khusyuk. Ini berarti antum sudah meningkat ini. Sampai urusan kebatinan ini. Kan udah tahu batinnya orang. Khusyuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ikhlas. Nggak bisa, makanya di dalam Sahih Bukhari, ketika kita memuji seseorang, maka pujian itu tidak boleh melebihi batas dari apa yang dia saksikan dari sisi zahir. Contoh, saya lihat dia itu mungkin menawarkan. Biasanya kalau ngapunten, biasanya kalau kita ditunjuk sebagai mak jomblang gitu ya. Apa mak jomblang itu? Untuk mendaftarkan pernikahan. Kalau ada teman-teman supaya cepat laku gitu ya. Mana ariku pokok yo khusyuk, yo ikhlas, masya Allah. Dan sudah sampai tahap kebatinan gitu. Dari mana antum tahu dia khusyuk? Khusyuk itu wilayahnya Allah yang mengetahui. Ya, tangisan bukan sebagai bukti kekhusyukan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan khusyuk, nangis itu ada 10 macam. Makanya kalau nangis tanya dulu ini nomor berapa gitu. Sudah pernah dibahas belum? Nangis belum tentu bukan jaminan dari khusyuk, bukan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tangisan itu ada 10 macam. Masya Allah. Ada tangisan kemunafikan, ada tangisan kesetrum. Ya. Ngerti tangisan kesetrum? Seperti orang nonton sinetron, sudah nangis kalau nangis. Dibaca Al-Quran seumur-umur gak tahu nangis. Nonton sinetron 5 menit, masya Allah, babak belur dia sudah nangis tak karu-karuan. Jadi nangis itu ada 10, itu perlu dibahas. Apa yang membuat Anda menangis? Jadi air mata, keluar dari air mata, ada 3 orang dalam satu ibadah ini mengeluarkan air mata yang sama, nilainya tidak sama di hadapan Allah Ta'ala. Dari mana sumber air mata ini? Apa yang menyebabkan dia menangis? Manusia nggak bisa menebak, gitu loh. Paham ini? Nggak bisa ditebak. Dan itu dijelaskan panjang lebar oleh Imam
Ibnul Qayyim. Masya Allah. Nah, jadi beliau mengatakan, janganlah kalian bersaksi bahwa kepada seseorang bahwa dengan dia adalah orang zuhud. Kenapa? Fa inna zuhda fil qalb. Zuhud itu hati. Zuhud itu. Makanya nanti kalau kita nawarkan teman kita, memperkenalkan teman kita, itu nggak boleh pujiannya melebihi batas, nggak boleh. Yang saya tahu, ikhwan ini orangnya istiqomah ngajinya. Ya, yang saya tahu ngajinya rutin dia. Nggak tahu di rumah ngaji apa enggak, begitu loh. Loh kan bisa jadi orang itu kalau pengajian begini semua kan, tapi di rumah males baca Quran, itu banyak. Kalau pengajian begini datang terus dia, tapi di rumah nggak pernah baca Al-Quran, salat sunnah nggak pernah baca, nggak pernah salat sunnah di rumah. Ya, makanya puji sesuatu yang kita lihat. Dan kalau saya selama kumpul sama dia itu dermawan. Ya tidak tahu hatinya, tidak tahu saya, begitu loh. Ini kok pas dadi, seandainya jadi, ono elek sama nggak tiba itu, ngono ajar sama khusyuk. Sama ini kan delok memang kan. Loh kan begitu kan akhirnya kecewa di belakang kanan sudah dikatakan khusyuk, dikatakan ikhlas, nggak tahu ini jelek. Makanya nggak bisa dilihat. Sehingga Imam Abu Salamah bin Dinar mengatakan, ya, la takunu mu'jaban bi amalika. Janganlah engkau bangga dengan amal-amalmu. Ya, janganlah engkau bangga dengan amal-amalmu. Kenapa? Bi anna la tadri an anta syaqiyun an anta sa'idun. Karena kamu nggak tahu namamu itu dicatat di Lauhul Mahfuz sebagai orang yang celaka atau orang yang bahagia. Kamu nggak tahu namamu dicatat yang mana. Sudah dipastikan karena nama-nama manusia sudah dicatat antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Sudah ada catatannya. Anda sudah tahu bocoran? Barangkali kepo cari-cari informasi. Barangkali sudah tahu dengar-dengar tempatnya di surga. Jadi nama-nama makhluk itu sudah dicatat. Makanya para sahabat tidak ada yang bangga dengan amal-amalnya. Bahkan kita lihat bagaimana sikap Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang kematian. Abu Hurairah, siapa Abu Hurairah? Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dan orang yang paling sering pingsan karena kelaparan. Abu Hurairah orangnya itu menjelang kematian nangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Setelah ditanya, kenapa engkau menangis? Apa yang kau tangisi? Apa jawabnya? Perjalananku sebentar lagi aku akan menempuh perjalanan panjang, sementara bekalku sangat sedikit. Itu Abu Hurairah. Gimana dengan kita ini? Sebentar lagi aku melakukan perjalanan yang panjang, sementara perbekalanku sangat sedikit. Itu Abu Hurairah. Gak ada yang ujub dengan amal-amalnya, gak ada seorang pun. Ya, makanya zuhud itu urusan hati. Saya sampaikan global dulu, nanti kita jelaskan pada pertemuan akan datang insyaallah. Jadi zuhud meliputi berapa tadi? 3 perkara. Pertama, ayyakunal abdu bima fi yadillahi aw taqa minhu bima fi yadi nafsi. Pertama, ya, yang dikatakan zuhud itu adalah hendaknya seorang hamba lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah, lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah dari apa yang ada di tangan dirinya sendiri. Itu zuhud pertama. Kedua, kecepatan enggak? Ya, karena zuhud yang pertama adalah apa? Hendaknya seorang hamba lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah dari apa yang ada pada dirinya sendiri. Yang kedua, ini penjelasannya nanti, Pak. Syarahnya nanti.
Ini sangat bagus sekali soalnya. Yang kedua, ayyakunal abdu idza usiba bi musibatin fid dunyahu min dahabin malin aw waladin aw ghairi dzalik arghaba fi tawabi dzalika mimma dhaba minhu minad dunya an yabqalah. Yang dikatakan zuhud itu adalah hendaknya seorang hamba, ya, hendaknya seorang hamba apabila diberi musibah, ditimpa musibah dalam urusan dunianya, ya, hendaknya seorang hamba apabila ditimpa suatu musibah dari urusan dunianya ini, ya, seperti hilangnya harta atau anak atau yang lain, arghabu lebih senang, dia lebih suka fi sawabi dzalik, ya, mendapatkan balasan pahala dari musibahnya itu. Masya Allah. Hendaknya seorang hamba apabila ditimpa musibah apapun bentuknya, dia lebih senang dengan apa? Dengan balasan karena musibahnya itu daripada kembalinya sesuatu yang hilang. Ya, saya ulangi. Zuhud yang kedua, hendaknya seorang hamba apabila ditimpa musibah, dia lebih senang mendapatkan pahala dari musibah itu daripada kembalinya barang yang hilang. Ini seumpama nih mas atau ibu-ibu, kita ditimpa sakit yang cukup menyiksa, menjijikkan dan memalukan. Terus kita minta doa ke seseorang yang kita kenal alim dan mudah-mudahan doanya ijabah. Lalu orang itu menawarkan, mas, kalau saya suruh mendoakan, insya Allah tak doakan dan insya Allah akan dikabulkan. Tapi kalau jenengan sabar, jenengan dapat surga. Kira-kira milih mana? Waras opo sampean tetep loro tapi oleh surga, atau sementara doakan sembuh, insya Allah sembuh, tapi nggak ada jaminan surga. Kira-kira milih sini. Itulah. Jadi ketika kita belum sampai ke sini, kita selamanya belum bisa menikmati musibah. Belum menikmati. Antum tahu Syekh Jihad dari Jeddah? Syekh Jihad dari Jeddah, anak kecil yang buta huruf, yang buta itu. Nah, ketika ditanya, Anda sedih nggak dengan kebutaan? Dulu sedih. Lalu sekarang enggak. Apa yang membuat Anda sedih? Sedih saya dulu itu kalau pas bermain disuruh minggir sama teman-teman, itu sedih saya. Kenapa aku buta? Subhanallah. Setelah itu apa? Setelah itu dia belajar Quran. Setelah belajar Quran banyak lagi orang-orang yang datang ke rumahnya dan dia banyak teman. Justru dia ditempatkan di tempat yang mulia dengan teman ini. Terus akhirnya ditanya, apa Anda tidak pernah berdoa untuk sembuh? Enggak. Saya tidak pernah doa untuk sembuh. Terus Anda tidak kepingin sembuh kira? Enggak, demi Allah langsung. Demi Allah saya tidak ingin sembuh. Kenapa? Saya pernah membaca hadis Nabi gitu. Barang siapa yang diambil kedua matanya lalu dia ikhlas dengan kondisinya, surga menantinya. Subhanallah. Ini anak kecil, Syekh Jihad. Dia bisa menikmati sakitnya. Sama lah perempuan yang datang kepada Nabi kena penyakit ayan itu, ya, penyakit ayan, dan kalau kamu itu terbuka auratnya, dia datang kepada Nabi minta doa kesembuhan. Oleh Nabi ditawari, kalau Anda sabar dengan kondisi Anda itu,
surga menanti Anda. Tapi kalau Anda membutuhkan doa saya akan doakan. Insya Allah sembuh katakan. Tapi saya nggak jamin surga. Lantas wanita ini milih siapa? Ya Rasul, saya nggak butuh lagi doa Anda. Subhanallah, saya nggak butuh lagi. Dia menikmati. Kenapa? Ada sesuatu yang dijanjikan yang sedang menanti. Yakin dengan sesuatu yang menanti dan mengharap sesuatu tersebut, orang akan bisa menikmati musibahnya. Itu yang dikatakan zuhud. Nah, jadi naik musibah, dia lebih senang dengan pahala daripada kembalinya barang. Kehilangan sepeda motor, masya Allah. Muka-muka ojo sih. Belajar teori itu gak gampang. Teori Ustaz, insya Allah Ustaz, sabar Ustaz. Pas ngaji. Iya benar Pak. Begitu diuji benar, sulit menahan lisan. Sulit. Sama dengan kita mau haji, mau umroh, di training kita, manasik namanya. Nanti Bu, nek pun berikumpul sampe kok diuji ana wong nggone kamare awak dhewe, dikongkon gak metu, dikon metu gak gelem wis, sing sabar siap, insyaallah siap ngono waktu manasik. Begitu terjadi di Masjid Nabawi temen, baru datang sampai sana, awak elek, apa ini, loyo, capek, harus tidur, ternyata kamarnya ditempati orang. Muni apa orang? Saya 2 kali dicelatu santri saya. Bu, masih ingat manasik kemarin? Yang sabar. Sabar itu ada batasnya Ustaz. Betul. Nah, gimana sabar? Begini Ustaz, kita udah capek, perjalanan jauh, begitu nyampe kamar kita ditempati orang, suruh keluar nggak mau, gak diceladu ya apa jadi? Sit. Terus ada temen ngomong, Ustaz, kok semen betul-betul no ya apa? Apa benar Ustaz? Sabar itu ada batasnya. Betul. Apa batasnya? Ngamuk. Ya Allah, belajar teori itu gampang. Praktek itu yang penting. Jelas ya? Jadi itu namanya zuhud. Jadi kalau kena musibah, dia lebih senang dengan pahala musibah ini daripada kembalinya barang yang. Kalau antum sudah bisa sampai ke sini, antum akan menikmati setiap musibah. Dan itu dahsyat sekali rasanya. Sakit, enak sekali. Ada teman-teman kita di Sidoarjo itu sakit udah 3 hari gak mau makan. Mudah-mudahan sembuh. Nangis tidak akan sembuh itu. Loh kenapa antum nangis? Apa kalau doa saya? Enggak. Soalnya saya sendiri itu mau doa enggak sembuh itu malu. Antum enggak pernah minta doa sembuh. Sampai hari ini saya enggak pernah berdoa untuk sembuh katanya. Saya mendoakan jadi malu katanya. Ya Allah, ini ada ikon kita begitu. Saya menikmati, antum enggak tersiksa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya mencoba mensyukuri. Dari sakit ini saya bisa merasakan nikmatnya saya itu kayak apa. Melihat Ustadz makan beluak-beluak itu, saya bisa, Masya Allah, nikmatnya. Padahal kedosan. Ya Allah, itu orang sudah sampai ke sana. Yang ketiga, nah ini lebih berat lagi Pak. Ini belum kita jelaskan loh ya. Nanti syarahnya nanti. Wasalisu yang ketiga, yang dikatakan zuhud itu adalah an yastawiya indal abdi hamidahu wa dammahu fil haqqi. Masya Allah. Wa hadhihi min alamatiz zuhdi fid dunya. Zuhud yang ketiga itu adalah ya, apabila seorang hamba itu sudah merasakan kesamaan. Ya. Jadi pengertian zuhud yang ketiga itu adalah apabila seorang hamba sudah mampu merasakan adanya kesamaan pujian dari seseorang atau celaan dalam kebenaran. Nah, apabila seseorang sudah merasakan adanya kesamaan pujian maupun celaan dalam masalah kebenaran. Maksudnya gimana? Seseorang itu dikatakan sampai kepada derajat zuhud apabila
dia itu dipuji dan dicela rasanya sudah sama. Masya Allah. Sementara tabiat manusia itu yang mana? Manusia itu suka dicela apa suka dipuji? Antum tahu salah satu keistimewaannya Uwais Al-Qarni. Salah satu keistimewaannya apa? Beliau itu sangat benci ketika terkenal. Itu Uwais Al-Qarni. Sangat takut ketika terkenal. Ada tetangganya yang suka mencela Uwais. Akhirnya dia pergi haji, ketemu Umar bin Khattab. Begitu ketemu Umar bin Khattab, kenalan dengan Umar bin Khattab, ditanya, dari mana? Yaman. Yaman, Umar terkejut. Yaman, nah Yaman, ya Amirul Mukminin. Yaman yang mana katanya? Al-Qarni. Al-Qarni kata siapa? Umar. Di situ ada hamba Allah yang saleh. Di situ ada hamba Allah yang mulia. Kalau kamu ketemu dia, jabat tangannya, minta tolong agar kamu didoakan dimintakan ampun kepada. Akhirnya orang ini mengatakan, siapa dia ya wahai Amirul Mukminin? Uwais. Kaget orang tersebut. Kenapa? Itu tetangga dia yang suka dihujat sama dia. Bayangin. Akhirnya dipaksa oleh Umar, kamu datang sama dia. Kalau ketemu, datang. Dia tanya, apa keistimewaan? Rasul yang nyuruh. Bukan aku, Rasul yang nyuruh. Jadi kalau kamu ketemu Uwais, jabat tangan, minta doa agar kamu diampuni oleh Allah. Akhirnya orang ini dengan malu-malu yang begitu luar biasa, begitu pulang langsung nyari Uwais. Ketemu dengan Uwais, langsung dia minta tolong. Uwais, maafkan aku, selama ini aku sering mencaci maki kamu. Dan aku sekarang minta maaf, minta doakan aku diampuni oleh Allah. Langsung dia mengatakan, apakah kamu ketemu Umar? Iya, makanya pantesan. Akhirnya Uwais pun menyanggupi, aku doakan dengan 2 syarat. Aku mau mendoakan kamu agar diampuni oleh Allah dengan 2 syarat. 1, setelah aku doakan nanti, kamu jangan mencaci maki aku lagi. Kenapa? Doaku mubadir nanti. Sebab kamu dosa lagi. Ya, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, jangan pernah cerita kepada siapapun kalau doaku ini ijabah. Coba kalau kita kan buka praktek, doa praktek bisa menyembuhkan. Nah, jadi kalau kita dipuji, dicela, sudah bisa udah nggak butuh itu, rasanya sama. Itu baru zuhud. Nanti penjelasannya kayak apa? Liku-likunya zuhud nomor 1 sampai nomor 3. Bagaimana realisasi contoh yang paling mudah dari para sahabat, insyaallah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ikhwatul iman, ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan terapi ketamaan supaya kita tidak terjerumus dalam keserakahan. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dan orang-orang yang ikhlas dari setiap amalnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.